kembali dengan aku Adinda Fatima Wildani di sini. Di sini aku akan menjelaskan tentang privasi dan personal space. Ayo kita bahas satu persatu, mulai dari privasi. Privasi merupakan kebebasan ataupun keleluasaan pribadi dari seseorang. Hal ini menimbulkan kecenderungan seseorang untuk melindungi hak ataupun ego seseorang itu sendiri. Privasi itu sendiri bersifat fleksibel, tergantung dari pribadi seseorang masing-masing. Misalnya, orang-orang introvert cenderung melindungi privasi mereka. Sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang ekstrovert. Mereka cenderung lebih fleksibel untuk melindungi privasi mereka. Mereka cenderung terbuka akan kehidupannya. Berikut adalah contoh-contoh dari privasi. Yuk kita lihat. Di sini sangat nampak sekali bahwa semua orang membutuhkan privasi. Privasi membuat seorang jauh lebih konsentrasi terhadap pekerjaannya. Misalnya dalam gambar kanan dan kiri atas, orang-orang bekerja menggunakan sekat-sekat untuk menjaga privasinya agar mereka jauh lebih konsentrasi terhadap pekerjaannya. Begitu pula dengan gambar yang ada pada bawah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat-sangat membutuhkan akan privasi itu sendiri. Kemudian adalah personal space. Mari kita bahas bersama-sama. Personal space merupakan jarak ataupun batas yang tak terlihat oleh mata manusia yang berada di sekitar manusia, di mana orang lain tidak bisa mendekatinya. Setiap orang pasti memiliki personal space masing-masing. Mari kita lihat apa yang terjadi jika tidak ada personal space yang membatasi diri mereka. Pada ketiga gambar, terdapat orang yang tidak nyaman dengan adanya orang yang banyak namun dengan space yang sangat-sangat amat kecil. Hal ini menimbulkan rasa risih maupun tidak nyaman antara satu sama lain, terutama bagi kaum wanita yang sangat-sangat terganggu apabila dengan orang yang tidak kita kenal, maka akan timbul kecanggungan ataupun ketidaknyamanan yang ada pada diri mereka, terutama bagi seorang wanita. Karena dalam Islam, wanita sangat-sangatlah dijaga privasinya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hak-hak yang mengajarkan tentang adanya hukum mahram maupun hukum menutup aurat. Lalu, ini adalah contoh-contoh gambar jika mereka sudah mengenal satu sama lain, jauh lebih akrab dan sangat-sangat dekat. Bukankah begitu, teman-teman? Mereka jauh lebih nyaman walaupun mereka sedang berdempetan ataupun berhimpitan. Contohnya, mereka berpelukan maupun berbicara tatap-tatapan, namun dengan gaya tubuh yang berbeda, yaitu mengedepankan badan ke lawan bicara. Kemudian, mereka juga tidak segan untuk mendekatkan wajahnya ke arah lawan bicaranya, seperti orang yang berbisik pada gambar yang ada di bawah. Ini merupakan contoh gambar perbedaan dari orang yang sudah kenal dengan orang yang baru kita kenal maupun orang yang tidak dekat dengan kita. Pada gambar di atas, orang cenderung lebih menjaga jarak dengan space-space yang tidak terlihat. Sedangkan pada gambar di bawah, orang cenderung mendekatkan wajahnya ataupun tubuhnya ke orang yang sudah kita kenal. Itu menandakan bahwa kita sudah mengenal dia dengan baik. Setiap manusia membutuhkan personal space, karena dengan adanya personal space kita jauh lebih nyaman dan merasa aman. Selain itu, tidak ada kecanggungan antara satu sama lain dengan orang yang tidak kita kenal. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.